Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami tidak akan membahas hal yang berat-berat atau apapun itu. Melainkan di sini kami akan memberikan sebuah hal di luar pikiran kalian mengenai alasan kenapa Kuma mengorbankan nyawanya demi kelompok topi jerami. Serta apa tujuan dari dia yang sebenarnya bergabung dengan pasukan revolusi dan Shichibukai. Nah, penasaran bukan? Simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham dengan pembahasan yang akan kami ulas. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan misteri tujuan dari Kuma dan Vegapunk versi Efek Anime. Untuk membuka pembahasan ini kita flashback dulu pada arc Sabaody. Tepatnya saat semua generasi terburuk berkumpul pada tempat tersebut. Seperti yang kalian ketahui, dalam pulau tersebut telah terjadi kericuhan yang besar akibat Luffy yang memukul Tenryubito sampai pingsan. Akibat hal tersebutlah Kizaru dan kapal perang diturunkan untuk mengatasi bocah-bocah nakal tersebut. Namun epiknya di situ adalah Kuma malah memberi pertolongan yang besar kepada kelompok topi jerami. Sampai saat ini belum diketahui jelas apa alasan mendasar dia melakukan hal yang gila tersebut. Dikarenakan dia saat itu masih menjadi bagian dari Shichibukai dan pasukan revolusi. Dan entah mengapa sebelum dari kejadian ini pula, Kuma sudah mengetahui identitas dari Luffy yang sebenarnya. Dimana jika kalian tahu identitas dari Luffy, tidak ada yang mengetahui kecuali kelompoknya sendiri. Yang menjadi pertanyaan dari mana dia mendapat informasi tersebut. Yaps, pasti banyak yang berkata kalau Kuma mendapat informasi dari Dragon ayah dari Luffy sendiri. Lantas jika Kuma diberitahu tentang hal ini, kenapa Ivankov selaku informan dari petinggi revolusi tidak mengetahui kalau Dragon mempunyai seorang anak? Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dragon tidak memberi informasi apapun mengenai anaknya sendiri kepada orang lain ataupun kelompoknya. Jadi dari manakah Kuma mendapat informasi yang rahasia tersebut? Menurut kami jawabannya adalah pada buku Bible yang dibawa oleh Kuma kemanapun dia pergi. Perlu kalian ketahui nih, Kuma selalu membaca buku tersebut kemanapun dia pergi dan melakukan perjalanan. Yang artinya buku tersebut sangatlah penting untuknya. Lantas apakah yang dibawa oleh Kuma itu? Kuma pernah menjelaskan tentang bukunya tersebut walaupun tidak banyak. Dia berkata kalau buku tersebut berisi tentang informasi mengenai pulau-pulau yang ada di dunia. Yang artinya akan sangat valid kenapa dia mengetahui pulau-pulau misterius yang belum ada. Contohnya saja yang paling mengerikan dari Kuma ialah dia mengetahui informasi dari bajak laut apapun. Nah, kenapa dia bisa mengetahui semuanya? Alasannya karena dia telah dimodifikasi oleh Vegapunk untuk mengetahui semua buronan bajak laut yang mengancam dunia. Dimana berkat hal ini juga membuat Kuma tahu segala hal mengenai bajak laut yang tidak terkenal. Sebab dari itu, alasan kenapa dia bisa mengirim kelompok topi jerami ke arah yang tepat sesuai bidangnya sendiri-sendiri. Hal ini sudah terbukti dari kelompok topi jerami yang sudah tumbuh menjadi kuat setelah 2 tahun berlatih keras sendirian. Lantas dari sinilah dia juga mengetahui kalau Luffy adalah anak dari Dragon. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa Kuma rela menolong Luffy sampai sejauh itu tanpa diperintah oleh Dragon? Tepat sekali, jawabannya sangatlah banyak. Pertama ialah dia memiliki hubungan dengan Dragon. Secara harfiah, jika anak dari kapten yang mendapatkan masalah, dia juga akan turut membantunya apapun yang terjadi, walaupun tidak termasuk dalam misi utamanya. Alasan kedua, Kuma sangat yakin kalau bajak laut topi jerami akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ini. Indikasinya adalah saat di arc Trailer Bark, di mana kelompok topi jerami berhasil menjatuhkan Moria dengan kerjasama yang sangat epik. Namun yang patut diacungi jempol ialah keteguhan hati dari Zoro dan Sanji yang rela berkorban demi sang kapten. Nah di situ dia sangat terkejut bahwa bajak laut ini bukan bajak laut biasa, melainkan bajak laut yang akan menjadi besar nantinya. Kemungkinannya sejak dari insiden ini, Kuma membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan bajak laut ini apapun yang terjadi. Lalu alasan yang ketiga mungkin rada ngawur dan tidak ada dasarnya. Menurut kami, Kuma mengetahui informasi mengenai buah iblis dari Luffy yang sesungguhnya. Kenapa kami berpendapat seperti ini? Lantaran Kuma telah mendapat ilmu pengetahuan yang sangat banyak dari pemerintah, terutama pada Vegapunk yang memasukkan informasi yang sangat banyak pada penelitiannya.
Dan mungkin saja Vegapunk adalah ilmuwan yang sangat baik. Sifatnya itu sangat valid dari dia yang dituduh meledakkan gas beracun pada insiden beberapa tahun yang lalu di Punk Hazard, yang ternyata pelakunya adalah Caesar Clown. Sebenarnya tidak hanya itu saja, Kuma juga mau menjadi pasifista atas kemauannya sendiri. Sampai saat ini belum diketahui alasan Kuma mau menjadi pasifista untuk pemerintahan. Tetapi menurut kami, Kuma memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Vegapunk. Kenapa seperti itu? Lantaran sebelum menjadi pasifista, Kuma sudah dikenal dengan bajak laut yang sangat kejam dan brutal. Yang artinya dia tidak ingin lagi menjadi yang terkuat daripada yang kuat. Tetapi dia mempunyai tujuan yang lebih besar dari hal itu. Mungkin saja dia ingin mengetahui apa saja di dunia dengan matanya sendiri. Dengan hal ini akan menjadi sangat jelas kenapa dia membawa buku yang penuh informasi mengenai sesuatu yang ada di dunia. Kemudian langkah besar untuk mendapatkan informasi itu, dia bergabung dengan pasukan revolusi dan Shichibukai untuk mengetahui dua sudut pandang dan tujuan yang berbeda. Mungkin inilah alasan yang menjadi pemantik alasan dari Kuma mau menjadi pasifista dari pemerintahan. Sayang seribu sayang, tujuannya itu harus berakhir saat setelah insiden besar di Sabaody, di mana dia telah menolong semua generasi terburuk untuk keluar dari Sabaody. Tentunya akan kelakuannya itu dia harus dimatikan dan menjadi tumbal proyek untuk pembuatan pasukan bersenjata milik pemerintahan. Kini pasukan itu telah terbentuk yang dinamai dengan SSG. Konon katanya daya tempur dari organisasi ini melebihi para Shichibukai. Pertanyaannya, apakah saat ini Kuma masih memiliki pikirannya sendiri? Jelas saja yang mengetahuinya hanyalah Oda sendiri. Tetapi misteriusnya di sini, dulu saat Arc Sabaody, Kuma pernah menerbangkan sebuah pasifista yang bertipe PX ke suatu tempat. Tempat apakah itu? Pastinya dia mengirim ke tempat orang kepercayaannya. Mungkin saja ke Pulau Baltigo atau tempat dari Vegapunk. Nah, jika dikirim ke Baltigo, maka dia sedang merencanakan sesuatu dengan teman-temannya untuk menyesuaikan diri mengenai kelemahan dari pasifista. Tentunya sebagai peneliti yang handal, yaitu Lindbergh harus bisa mengupgrade atau memberikan sebuah penambahan baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jika spekulasinya seperti ini, kayak tidak masuk akal. Lantaran Lindbergh tidak memiliki blueprint dari pembuatan pasifista dan teknologi yang canggih seperti Vegapunk. Tidak hanya itu, Lindbergh hanya berfokus pada pengembangan senjata yang membantunya untuk bertarung. Artinya alasan yang masuk akal adalah Kuma menerbangkan PX-1 ke tempat dari Vegapunk, di mana nantinya Vegapunk akan merekayasa Kuma ke tubuh yang baru yang telah dibuat oleh Vegapunk. Meskipun terkesan tak masuk akal, tapi ini mungkin akan menjadi terobosan yang besar. Mengingat Vegapunk pernah mengekstrak buah iblis dari Kaido untuk membuat buah iblis buatan. Secara mengejutkan, eksperimen tersebut ternyata berhasil, dan sekarang buah iblis buatan tersebut berada di Wano Kuni. Tepatnya yang memakannya adalah Momonosuke. Apakah Oda akan membuat skema yang sama kepada Kuma? Kita nantikan saja jawabannya nanti. Kembali ke pembahasan mengenai apakah Kuma mengetahui buah iblis dari Luffy. Kecil kemungkinannya untuk bisa mengetahui informasi dari buah itu, lantaran buah tersebut telah dihapuskan dari sejarah. Namun meski demikian, apakah kalian pernah berpikir kalau Vegapunk adalah salah satu orang yang mengetahui informasi tersebut? Bukti untuk memperkuat hal ini adalah penelitiannya yang berada di pulau tempat lab dari Vegapunk yang ditinggalkan, di mana Franky secara tidak sengaja melihat suatu kertas yang sangat aneh dan misterius mengenai gambar buah iblis Gomu Gomu no Mi yang akan digabungkan ke sebuah gorila. Sejujurnya sampai saat ini gambar tersebut masihlah tabu, karena tidak ada petunjuk sama sekali tentang hal ini ataupun Vegapunk. Nah, setelah awakeningnya buah iblis itu, kami baru berpikir Vegapunk sepertinya mengetahui informasi mengenai buah iblis dewa ini. Mungkin pada zaman dahulu, dia pernah mau meneliti buah tersebut ke evolusi dari buah iblis buatan. Akan tetapi karena suatu hal, buah itu tiba-tiba saja lari atau dibawa oleh orang lain ke suatu tempat. Mengingat buah iblis tipe Zoan memiliki pemikiran sendiri. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, apapun itu bisa terjadi sekarang. Mengingat Vegapunk adalah salah satu orang yang paling berpengaruh pada anime One Piece, serta sejarah dari buah iblis yang tidak diketahui oleh semua orang. Kesimpulannya, Vegapunk memberi sebuah petunjuk kepada Kuma untuk menolong seseorang yang memiliki kemampuan karet. Ini akan menjadi masuk akal kenapa Kuma juga mau menolong Luffy di kala itu dan Thriller Bark.
Mungkin hanya ini saja pembahasan mengenai tujuan dari Kuma yang bisa kami bahas pada hari ini. Perlu digarisbawahi seluruh isi video ini bersifat pendapat dan teori serta dibumbui fakta dari cerita. Sehingga jika ada kesalahan informasi yang salah atau kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.